Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di catatan Pia. Siapa di sini kalau bangun pagi udah sakit badan duluan, punggung terasa berat banget dan kadang butuh bantuan orang lain untuk olesin minyak angin biar sanggup bergerak di pagi hari, atau pagi-pagi udah minta dipijitin. Atau kadang malah kita cari HP duluan untuk berharap bisa bahagia. Padahal yang kita dapatkan adalah kehabisan energi sedikit demi sedikit, dan itu kita nggak sadar. Kita sering dengar kalau kunci sukses itu ada di rutinitas paginya. Dan sering banget kita dengar kalau mau punya rutinitas pagi yang baik agar mood baik seharian dan hari kita sukses, kita harus bangun jam 5 pagi, meditasi, dan olahraga. Jujur, itu nggak salah, tapi lumayan berat untuk kita yang awal-awal baru mau punya rutinitas pagi. Sebenarnya ada cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk punya rutinitas pagi yang baik, yaitu mengatur malam harinya. Ya, sebelum kita bisa menjalani rutinitas pagi yang baik dan produktif, kita harus punya rutinitas malam yang mendukung kita untuk bisa punya pagi dengan rutinitas yang baik dan produktif. Dan ini ada 7 pondasi yang bisa kita lakukan agar kita bisa punya pagi atau rutinitas pagi yang baik. 7 pondasi ini akan membantu kita bisa punya energi untuk pagi kita besok. Karena 7 pondasi ini dilakukan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena di malam hari itu waktu kita untuk menanam energi agar besok paginya kita bisa panen energi. Pondasi pertama, makan dan minum yang baik sebelum jam tidur. Karena tidur adalah masa menyiapkan energi, tubuh kita itu tidak bekerja lagi untuk memproses atau mencerna makanan. Saat tidur, tubuh bekerja untuk memperbaiki metabolisme. Jadi atur makanan dan minuman yang baik agar tidur bisa baik, nyaman, tenang, dan nyenyak. Hindari makan berat 4 jam sebelum tidur. Hindari mengkonsumsi makanan dan minuman manis setelah jam makan siang, karena minuman manis dan minuman yang mengandung kafein itu meningkatkan hormon bahagia yang akan bikin kita semangat dan bikin kita nggak bisa tidur. Jadinya begadang, padahal kita butuh waktu yang cukup untuk tidur. Dan sebaiknya kita udah memenuhi kebutuhan air putih kita itu 1 jam sebelum tidur. Karena kalau misalnya kita minum terlalu banyak di jam mendekati waktu tidur, itu akan bikin kita mudah untuk buang air bentar-bentar. Tapi kalau misalnya memang haus ya nggak apa-apa, minum aja. Tapi caranya itu bisa ngikutin sunnah Rasulullah. Kalau misalnya minum itu sedikit demi sedikit, 3 teguk berhenti, baru kita minum lagi. Karena dengan cara minum ini kita tuh nggak mudah untuk buang air. Dan yang paling penting saat kita mau tidur, kita buang air dulu agar tidur kita bisa lebih nyenyak. Untuk pondasi yang kedua, yaitu membantu diri kita di pagi hari besok. Kadang kita bangun pagi udah ngerasa capek duluan, karena saat bangun kita udah harus keluarin energi kecil untuk barang-barang yang berantakan. Mikir mau pakai apa, baju apa, sarapan apa. Kadang kita mikir ini mulai dari mana. Jadi kita harus bantu pagi kita untuk nggak keluarin lagi energi untuk mikir hal-hal kecil, tapi langsung energinya dipakai untuk hal-hal ini. Jadi sebelum kita tidur, kita lakukan apa yang memang kita mau besok dapatkan. Misal besok kita mau bangun pagi dalam keadaan rumah yang udah lumayan rapi, mau pakai baju apa dan mau sarapan apa, itu disiapkan di malam harinya. Misal beresin dapur, baju yang mau dipakai besok disiapkan malam ini, sarapan yang mau disiapkan besok kita lihat bahan-bahannya ada atau tidak. Kalau ada kita bisa buat, kalau nggak ada kita bisa ganti. Dengan begini akan sangat bermanfaat untuk mental energi kita yang terbatas di pagi hari. Jadi energi mental kita tuh nggak langsung kerja keras sebelum diisi dengan energi hormon bahagia yang akan kita isi di pagi hari besok. Pondasi yang ketiga yaitu ikhlas. Ya, sebelum tidur kita harus ikhlas dengan apa yang terjadi hari ini. Baik itu senang atau tidak. Kalau baik, alhamdulillah, itu akan mudah kita terima. Tapi kalau enggak, itu akan bikin kita overthinking. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengikhlaskan hari yang kadang enggak baik-baik aja? Salah satunya adalah dengan journaling. Dan journaling ini Pia bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nulis refleksi jurnal.
Tulis panjang maupun pendek, ceritakan perasaan hari ini, tulis semuanya tanpa filter, luapin semuanya. Ini sangat membantu kita untuk membuang semua energi negatif yang tertanam di kepala. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal rasa syukur. Kalau misalnya hari ini bahagia, mungkin akan mudah banget untuk kita nulis hal-hal yang kita syukuri hari ini. Tapi kalau misalnya hari ini kurang baik, mungkin akan butuh sedikit energi untuk kita mikir apa yang bisa kita syukuri. Tapi memang di setiap hari itu, walaupun itu nggak baik, tetap ada hal yang bisa disyukuri. Tulis 3-4 hal-hal yang bisa kamu syukuri hari ini, itu udah keren banget. Dan ini juga bisa ditulis bersamaan dengan jurnal refleksi. Dan saat menulis rasa syukur, awali dengan alhamdulillah. Karena saat kita mengingat hal-hal yang baik, otak akan kembali fokus ke hal-hal yang baik. Dan Allah juga udah berfirman, apabila kamu bersyukur, aku akan menambah nikmatmu. Jadi apa salahnya kalau kita dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan baik, tetap terus bersyukur agar terus bisa mendapatkan nikmat yang bertambah-tambah. Dan untuk jurnal yang terakhir adalah bikin to-do list. Tentukan besok mau ngapain, karena ini akan bantu kita untuk punya arah besok mau ngapain aja dan gak terpuruk dengan perasaan hari sebelumnya. Pondasi yang keempat adalah kamar tempat sakral. Jadikan kamar dan kasur hanya untuk istirahat, tidak untuk nonton, makan, atau lain-lainnya. Jadikan tempat tidur emang tempat untuk benar-benar istirahat. Perkenalkan pada tubuh, saat kepala dibantal, waktunya istirahat, waktunya tidur. Dan sebelum tidur, atur suasana kamar dengan nyaman, dingin, atau sejuk. Sebelum tidur bisa berwudu agar badan lebih segar. Saat mau tidur bisa matikan lampu atau pakai cahaya yang redup. Buat rutinitas badan kenal ini waktu tidur. Dan sebaiknya 1 jam sebelum tidur kita udah menghindari HP. Karena ini sangat membantu kita untuk bisa tidur nyenyak dan otak kita bisa meriset bahwa ini benar-benar waktunya istirahat. Pondasi yang kelima, tutup tab otak. Bayangin otak kita tuh sebuah handphone yang semua aplikasinya plus browsernya terbuka. Itu akan bikin handphone kita lemot. Otak kita juga gitu. Kalau semua dipaksa, dipikirin, dan kadang tab otak ini masih terbuka. Walaupun kita udah ngelakuin hal-hal yang sebelumnya. Seperti journaling, mengatur suasana tidur, kita juga udah menjaga makan, tapi tab juga masih terbuka. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menutup tab otak. Yang pertama adalah baca buku. Baca buku ini akan bikin kita fokus ke satu tujuan, yaitu baca isi buku. Ini bantu banget untuk kita nutup tab otak yang lain. Dan yang bisa kita lakukan yang kedua adalah istighfar. Kita akan fokus ke istighfar, fokus ke apa makna istighfar, dan ini termasuk yang paling mudah dilakukan karena nggak butuh cahaya lampu dan bisa masuk ke dalam pura-pura tidur. Ya, cara yang ketiga adalah pura-pura tidur. Buat tubuh kita pura-pura tidur. Kalau kita tidur tuh gimana? Pakai selimut, meluk guling, diam. Ya udah, lakukan itu. Tapi sambil istighfar. Insya Allah 5 menit diam pura-pura tidur, kita akan benar-benar tidur nyenyak. Pondasi yang keenam adalah tidur sama dengan meeting dengan diri sendiri. Ya, buat tidur menjadi salah satu hal yang paling wajib di hari kita untuk benar-benar terselesaikan dari waktunya, tempatnya, kenyamanannya, dan durasi tidurnya. Karena tidur itu bukan cuma letak kepala di atas bantal, tapi juga tentang memperbaiki metabolisme dan untuk kita bisa melanjutkan hari esok. Dan pondasi yang terakhir, yaitu pondasi yang ketujuh, adalah bikin rutinitas pagi. Pondasi yang ketujuh adalah rutinitas pagi. Buat rutinitas pagi yang akan membuat tubuh kita sadar ini udah pagi dan tubuh ngeset waktu untuk kita bisa tidur di malam hari. Rutinitas pagi ini adalah bangun di jam yang sama, misal 10 menit sebelum subuh, sholat subuh, baca Al-Quran sambil nunggu fajar di depan jendela untuk dapatkan cahaya sinar matahari. Baru setelah itu kita atur jam olahraga, mau olahraga di jam berapa. Untuk rutinitas pagi ini random ya, bisa disesuaikan aja dengan keadaan dan keinginan teman-teman. Yang penting dilakukan setiap pagi dan gak boleh terlewatkan.
Nah, ini dia catatan kecil Pia tentang rutinitas pagi yang produktif. Insya Allah pondasi-pondasi ini bisa membantu teman-teman untuk punya hari yang sukses dan produktif. Nggak harus semua dilakukan 7 pondasi ini. Teman-teman bisa pilih 1, 2, atau 3 pondasi-pondasi ini untuk mendukung teman-teman punya rutinitas pagi yang produktif. Dan bisa punya hari yang sukses untuk mencapai semua goal-goals yang udah dibuat. Oke, sampai di sini dulu catatan Pia. Sampai jumpa di catatan Pia berikutnya. Just look for me and see you on the next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.